Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Dida Agudin. Saya mewakili kelompok saya yang pesertanya Kang Ajat dan saya sendiri. Kami eh, prodi Teknik Elektro di Universitas Nusa Putra Sukabumi. Pada siang ini saya akan menayangkan presentasi yang kami buat dengan tema rancang bangun sistem keamanan rumah menggunakan Godfather Telegram. Saya akan langsung menayangkan presentasi yang telah kami buat dengan tema rancang bangun sistem keamanan rumah menggunakan Godfather Telegram. Untuk pendahuluan, di sini ada latar belakang, rumusan, batasan, tujuannya itu sendiri, manfaatnya, dan cara kerjanya. Pada latar belakang ini mencoba untuk merancang dan menciptakan alat untuk keamanan penerangan rumah yang berjudul rancang bangun sistem keamanan rumah menggunakan Godfather Telegram. Manfaat teknologi Internet of Things IoT menggunakan aplikasi Arduino IDE dan Telegram yang terintegrasi dengan modul node MCU. Dilengkapi sensor peer yang artinya positif infrared sensor yang berfungsi sebagai pendeteksi atau pendetektor gerak berbasis peer. Selain itu, alat ini dilengkapi dengan modul relay yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan lampu yang dikontrol menggunakan via Telegram. Rumusan masalah: cara merancang sebuah sistem keamanan rumah menggunakan microcontroller, node MCU, sensor peer, dan aplikasi Telegram. Untuk mengontrol via Telegram menggunakan aplikasi Telegram yang terintegrasi dengan modul node MCU dan modul 4 relay. Tujuan dan manfaat itu tersendiri. Untuk tujuannya, poin pertama, terciptanya keamanan rumah menggunakan microcontroller, node MCU, sensor peer, dan Telegram. Poin kedua, terciptanya sistem yang mampu mengontrol lampu dengan perintah yang dijalankan menggunakan aplikasi Telegram yang terintegrasi dengan modul node MCU dan modul 4 relay. Poin terakhir, terciptanya sistem yang mampu memonitoring keamanan dan penerangan perintah yang dijalankan menggunakan aplikasi Telegram yang terintegrasi dengan modul node MCU. Baik, selanjutnya manfaat. Di sini ada manfaat. Manfaatnya itu tersendiri memberikan kontribusi dengan pengembangan keilmuan teknologi Internet of Things IoT. Di mana perangkat pengontrol sistem keamanan dan penerangan menggunakan microcontroller node MCU dengan Telegram yang dapat memonitoring jarak jauh menggunakan aplikasi Telegram yang terintegrasi. Selanjutnya ke diagram blok, dan di sini diagram bloknya yaitu seperti ini. Kita lanjut untuk sebuah pembahasan komponennya. Di sini ada komponen node MCU, yaitu sebuah alat IoT yang bersifat
Open School terdiri dari perangkat keras berupa sistem on chip dari buatan Espressif System, firmware yang menggunakan bahasa pemrograman scripting. Istilah NDMCU secara sebenarnya mengacu pada firmware yang digunakan dari perangkat keras deployment kit. Nah, untuk komponen relay 4 channel ini suatu peranti yang bekerja berdasar elektromagnetik untuk menggerakkan sejumlah kontaktor yang tersusun atau sebuah saklar otomatis yang dapat dikendalikan dari rangkaian elektronik dengan memanfaatkan tenaga listrik sebagai sumber energinya. Di sini ada objek mediasinya dengan sebuah perangkat yang memproduksikan cahaya, yaitu lampu. Selanjutnya di sini sensor PIR disebut juga dengan passive infrared, merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah dari suatu objek tersebut. Perangkat lunaknya yaitu yang pertama aplikasi Arduino. Lanjut di sini ada data-data penguji jarak jangkauan sensor PIR. Nah, jarak objek itu sendiri dengan 1 meter keberhasilannya 100%, dan kedua, ketiga 100%, hingga ketujuh itu mulai meminimalisir keberhasilannya dengan 7%. Yang paling maksimal jaraknya itu 8 meter. Ketika dikasih 9 meter jaraknya tidak akan ada perintah ke node MCU itu, yaitu tidak membaca suatu objek dari sensor PIR ini tersendiri. Lanjut, skematik penguji jarak jangkauan sensor PIR. Nah, ini untuk skematik jangkauan sensor PIR dari suatu objeknya. Nah, di sini ada arah horizontal, arah vertikal. Nah, hingga melingkar dari daerah pembacaan sensor PIR tersebut. Nah, selanjutnya pengujian jarak jangkauan sensor PIR. Sudut posisi objek di sini ketika 30 derajat, posisi horizontal tidak terdeteksi, posisi vertikal tidak terdeteksi. Untuk 45 derajat, untuk posisi horizontal ini bisa terdeteksi, tapi tidak untuk vertikal. Ketika vertikal tidak terdeteksi. Sampai ke 135 horizontal masih terdeteksi. Ketika vertikal tidak akan terdeteksi, mungkin terlalu jauh pembacaan suatu objeknya dengan jarak 135 derajat. Untuk 150 derajat horizontal pun
tidak terdeteksi dan vertikal itu sendiri. Oke, selanjutnya hasil pengukuran kecepatan download dan upload menggunakan jaringan IndaHome dan seluler. Ini alur perbandingannya menggunakan IndaHome dan seluler 4G. Kecepatan download, kecepatan upload, dan kecepatan download untuk seluler 4G, kecepatan upload seluler 4G. Oke, selanjutnya penutupan. Ini ada sebuah kesimpulan dari penguji serta analisis yang telah kami lakukan. Yang pertama, jarak maksimal peer dapat mendeteksi adanya suatu pergerakan objek sampai dengan 6 meter, yang artinya jarak yang lebih dari 6 meter objek yang terdeteksi akan gagal terdeteksi. Yang poin kedua, penguji relay dengan lampu berjalan dengan baik dalam lampu 1, 2, 3, dan 4. Semua nyala dan mati dengan perintah yang dilaksanakan dengan aplikasi Telegram dengan delay waktu yang bervariasi tergantung kecepatan jaringan internet. Seluruh sistem terbukti dapat bekerja dengan baik dalam mendeteksi, mengontrol, dan mengirimkan hasilnya sampai di aplikasi Telegram pengguna. Dari hasil penguji informasi spesifikasi koneksi internet yang disarankan untuk implementasi sistem ini berdasarkan delay yang didapatkan, maka digunakan jaringan Internet of Things, sistem keamanan rumah menggunakan Telegram. Jaringan internet yang digunakan pada percobaan ini, kami menggunakan PTTH IndaHome. Untuk sebuah saran, tahap selanjutnya dapat dikembangkan secara luas dan bermutu. Ruang lingkupnya dapat dikembangkan dalam bidang kepemerintahan. Bahan dan alatnya harus lebih bermutu dan terjamin dalam bidang hardware maupun softwarenya. Sekian presentasi dari saya. Semoga dengan presentasi kali ini dapat menambah wawasan kita, khususnya untuk kami. Dan apabila ada tutur kata saya kurang berkenan, mohon maaf untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.